Kapan orang mulai menggunakan handphone? Mari kita tanya AI. Tepat nggak ya jawaban AI? Kita verifikasi ke tim riset historia.id. Poin 1, udah tepat. Tapi handphone yang kita bahas adalah alat komunikasi yang bisa digenggam dan bisa dibawa kemana-mana ya. Karena kalau kita bahas alat komunikasi aja, itu udah ditemuin pada 1667 oleh ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke. Saat itu dia menemukan string telepon yang menggunakan telepon dengan benang dan juga kaleng. Sedangkan kalau kita ngebahas handphone, itu pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Saat itu dia menemukan handphone yang didesain secara ideal, tapi beratnya masih sangat besar, bahkan mencapai 1 kg. Berarti nomor 1 udah tepat. Poin 2, kurang tepat nih. Karena kalau kita ngebahas mengenai komersialisasi handphone, sebelum ada Motorola Dynatac, itu udah pernah terjadi di tahun 1946. Tapi sayangnya, saat itu handphonenya masih sangat besar, bahkan perangkat pemancar dan juga penerima suaranya didesain secara terpisah. Nah, baru ketika ada Motorola Dynatac, itu menjadi handphone pertama kali yang dikomersialisasi secara besar-besaran. Bahkan harganya dibanderol dengan seharga 4.000 US dollar. Berarti nomor 2 kurang tepat. Poin 3, udah tepat. Karena udah banyak banget akhirnya komersialisasi handphone, jadinya pasar dari penjualan handphone itu sangat luas. Tapi di periode 1980 sampai 1990, proses jual belinya masih sangat terbatas karena yang bisa beli hanya kalangan pebisnis, pejabat, dan orang-orang kelas atas aja. Berarti nomor 3 sudah tepat. Poin 4, tahunnya tidak dijelaskan secara tepat dan AI juga nggak ngejelasin kenapa sih akhirnya masyarakat tuh lebih tertarik dengan teknologi tersebut. Nah, pada 1990-an, akhirnya banyak para peneliti yang secara terbuka melakukan penelitian mengenai ponsel pintar. Yang dimaksud dengan ponsel pintar adalah HP yang bisa mengintegrasikan audio, visual, dan juga internet. Nah, HP dengan fitur ponsel pintar pertama kali dikenalkan pada tahun 1992 oleh Frank Canova dari IBM bernama Siemens Personal Communicator. Sejak saat itu, akhirnya masyarakat mulai tertarik untuk menggunakan ponsel pintar karena banyak sekali fiturnya. Berarti nomor 4 juga masih kurang tepat ya. Poin terakhir, udah tepat, tapi sebenarnya ini pengulangan aja ya dari poin 4. Dan AI nggak ngejelasin, padahal di tahun 2000-an itu pernah terjadi gejolak dalam perkembangan handphone. Sekitar akhir 1990-an dan awal masuk ke 2000-an, kita tuh mengalami yang namanya krisis ekonomi global. Akibatnya, IBM menutup seluruh akses lab-lab yang pernah dia terapkan. Salah satunya Frank Canova yang akhirnya dia harus pergi dari IBM. Padahal dia tengah merencanakan membuat produk baru dari Siemens tadi menjadi neon. Meskipun IBM tidak berhasil memproyeksikan neon yang dipikirkan oleh Frank Canova karena kekurangan sumber daya dan juga tenaga ahli. Baru di tahun 2000-an, banyak sekali peneliti-peneliti yang meneliti mengenai ponsel pintar dan juga smartphone. Akhirnya banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk membeli handphone-handphone dengan ponsel pintar. Makanya sekarang HP sudah mulai bisa diakses oleh masyarakat karena harganya sudah mulai relatif murah. Berarti nomor 5 sudah tepat. Nah, teman-teman akhirnya udah tahu kan gimana perkembangan sejarah dari HP. Yang tadinya hanya dinikmati oleh kalangan kelas atas, sampai akhirnya setiap masyarakat bisa merasakan kecanggihan smartphone
bahkan dengan harga yang relatif murah. Tapi lagi-lagi aku ingetin supaya teman-teman nggak bergantung sama AI. Karena kalau kita mau tahu mengenai sejarah HP, kita boleh tanya sama AI, tapi tetap harus cek ke sumber-sumber yang tervalid ataupun terpercaya. Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!